Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarwida Ningrum, mahasiswa dari program studi manajemen bisnis syariah kelas A dengan NIM 2024051030818. Tujuan saya membuat video kali ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang terdiri dari 6 kelompok. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Akuntansi manajemen memiliki peranan penting dalam organisasi. Secara umum, peranan akuntansi manajemen membantu organisasi dalam mengelola biaya, merencanakan keuangan, mengontrol operasional, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu ciri khas dari akuntansi manajemen adalah penggunaan informasi yang bersifat internal dan berorientasi pada masa depan. Selanjutnya yaitu tujuan utama akuntansi manajemen. Tujuannya yaitu menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya bagi manajer dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung keputusan yang dapat mempengaruhi arah strategis perusahaan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi dan profesional akuntansi manajemen. Di antaranya yaitu pengelolaan teknologi, perubahan data, kepemilikan intelektual, dan perubahan regulasi. Penggunaan akuntansi manajemen memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial dan keberlanjutan usaha perusahaan. Informasi ini membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan efektivitas manajerial. Selanjutnya yaitu materi kelompok 2, yaitu membahas konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Pengertian biaya. Biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam akuntansi manajemen, biaya dipandang sebagai dasar perencanaan dan pengendalian, bukan hanya sekedar pencatatan. Pengklasifikasian biaya berdasarkan perilaku terhadap volume kegiatan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel atau mixed cost. Pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan biaya untuk memastikan sumber daya yang digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Fokus utamanya di sini adalah menciptakan nilai tambah dengan biaya seminimal mungkin. Berikutnya yaitu fungsi pada manajemen biaya. Fungsi utama pada manajemen biaya memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan biaya, yang kedua pengendalian biaya agar sesuai standar, yang ketiga pengambilan keputusan manajerial, dan yang keempat evaluasi kinerja perusahaan. Perbedaan biaya tradisional dan biaya kontemporer. Biaya tradisional membebani biaya overhead secara global, sedangkan kontemporer menekankan aktivitas bernilai tambah, efisiensi, dan akurasi informasi biaya. Peran manajemen biaya dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang pertama yaitu menentukan harga produk, keputusan make over buy, evaluasi profitabilitas produk, keputusan investasi modal, dan mendukung strategi secara kompetitif. Seperti pada bidang lainnya, manajemen biaya juga memiliki tantangan. Tantangan pada manajemen biaya yaitu fluktuasi harga bahan baku, globalisasi, regulasi yang ketat, serta perubahan teknologi. Manajemen biaya juga memiliki tren baru, yaitu digitalisasi dan otomatis, analisis big data dan AI untuk prediksi biaya, ERP untuk integrasi informasi biaya, dan green cost management atau biaya lingkungan dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas materi dari kelompok 3, yaitu analisis cost volume and profit atau CVP dan perencanaan laba. CVP adalah metode analisis yang mempelajari dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan terhadap perolehan laba perusahaan. CVP juga dikenal sebagai break-even analysis,
Namun, cukupnya lebih luas karena tidak hanya berfokus pada titik impas, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat merencanakan laba melalui perusahaan komponen biaya dan volume produksi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur terhadap GVP. Yang pertama yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap di sini adalah biaya yang jumlahnya total dan tidak berubah dalam kisaran relevan, meskipun volume produksi atau penjualannya berubah. Yang kedua yaitu biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga yaitu volume penjualan atau tingkat aktivitas, yaitu menunjukkan jumlah unit barang atau jasa yang terjual dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi volume penjualan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Yang keempat yaitu harga jual per unit. Harga jual merupakan unsur pertama yang sangat penting dalam analisis GVP, karena harga jual adalah jumlah yang dibebankan perusahaan kepada konsumen untuk setiap unit produk atau jasa yang dijual. Yang kelima yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan, penjualan, dan total biaya variabel. Selanjutnya yaitu break-even point. Break-even point adalah titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Titik ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui batas minimal volume penjualan agar bisnis tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu perencanaan laba dengan GVP. Perencanaan laba adalah proses strategi berupa pengaturan target laba yang ingin dicapai perusahaan dengan mengandalkan faktor utama yaitu biaya, volume penjualan, dan profit. Analisis cost volume atau profit digunakan sebagai alat bantu untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, biaya penjualan, dan laba yang diperoleh. Manfaat GVP dalam pengambilan keputusan yaitu memberikan panduan dalam menetapkan strategi harga dan produksi agar laba secara optimal sehingga laba maksimal dan tercapai. Materi selanjutnya yaitu perencanaan laba untuk multi-product entity. Perencanaan laba merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memperkirakan dan mengarahkan pencapaian laba perusahaan di masa depan agar menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internalnya yang pertama yaitu dari sumber daya manusia, keuangan dan modal, manajemen dan struktur organisasi, serta riset dan pengembangan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Beberapa di antaranya yaitu ada kondisi pasar dan konsumen, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah dan regulasi, serta sosial dan budaya. Beberapa manfaat multi-product entity di antaranya yaitu memperkuat brand, meningkatkan pendapatan, serta peluang ekspansi pasar yang lebih besar. Selanjutnya yaitu materi dari makalah kelompok kelima yaitu analisis perilaku biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau manfaat di masa mendatang. Pengklasifikasian biaya terdiri dari 4 dasar. Yang pertama yaitu ada perilaku biaya, yang kedua dasar kemudahan penelusuran biaya, yang ketiga ada fungsi biaya, dan yang keempat yaitu berdasarkan pengambilan keputusan. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah, yang kedua titik diagram pencar, dan yang ketiga kuadrat terkecil. Selanjutnya yaitu makalah kelompok terakhir yaitu kelompok 6, yaitu mengenai analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Definisi pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Di dalam dua bisnis, suatu keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Keputusan juga diambil oleh pemangku kebijakan di perusahaan dalam menjalankan strategis bisnis untuk menghadapi persaingan yang sangat kompetitif. Kadang, keputusan yang diambil pimpinan perusahaan dilakukan secara sepihak maupun hasil diskusi bersama. Keputusan yang diambil oleh seseorang pemimpin perusahaan haruslah mempertimbangkan dampak perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan yang terbaik di antara alternatif-alternatif yang ada, agar tujuan yang ingin dicapai perusahaan atau organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya dibutuhkan suatu pertimbangan dari berbagai aspek di dalam mengambil suatu keputusan itu sendiri. Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam jangka pendek.
Pada dasarnya terdapat 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menyadari adanya permasalahan dan mengidentifikasikan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang akan diterima. Yang keempat yaitu menilai dampak dan faktor kualitatif dari setiap alternatif. Yang kelima yaitu memilih alternatif yang paling menguntungkan namun tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang yang akan muncul dalam situasi di mana kita harus memilih keputusan di antara dua pilihan atau lebih. Di antara konsep-konsep biaya yang terkait dengan analisis biaya relevan yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya di sini itu merujuk pada bagaimana biaya perusahaan tersebut bisa merubah seiring perubahan aktivitas. Yang kedua yaitu biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah nilai terbaik dari alternatif yang dikorbankan ketika suatu keputusan diambil. Yang ketiga yaitu ada avoidable cost dan unavoidable cost, yaitu biaya yang bisa dieliminasi jika suatu aktivitas pemasaran dihentikan. Selanjutnya yaitu biaya masukan. Biaya masukan adalah biaya yang tidak dicatat secara eksplisit dalam akuntansi, tapi diperhitungkan dalam analisis manajerial. Yang terakhir yaitu biaya diferensial, merupakan perbedaan biaya yang timbul ketika perusahaan harus memilih di antara dua atau lebih alternatif keputusan. Dalam konteks pemasaran, biaya ini sering muncul saat perusahaan membandingkan efektivitas dua strategi promosi yang berbeda, misalnya antara memberikan potongan harga dan meningkatkan anggaran iklan digital. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dalam keputusan jangka pendek. Yang pertama yaitu ada penentuan harga. Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biasa saja. Yang kedua yaitu ada promosi penjualan atau diskon. Promosi merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program pemasaran. Meskipun produk tersebut memiliki kualitas tinggi, namun apabila konsumen belum mengenal dan belum mengetahui kegunaan produk, maka bagi mereka tidak akan membeli produk tersebut. Jadi, tujuan promosi di sini adalah untuk memberikan informasi dan persuasi kepada konsumen tentang produk yang dipasarkan. Selanjutnya yaitu pesanan khusus atau special order. Suatu perusahaan melakukan pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan apakah pesanan tersebut akan diterima ataukah akan ditolak. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.